Halo Sobat TD, jumpa lagi di TD Update. Di TD Update kita akan membahas info-info yang berguna untuk keseharian kalian ya, para pelajar, mahasiswa, bahkan rekan-rekan guru ataupun yang sudah kerja. Masih seputaran tentang tugas. Nah, biasanya kalau di tugas itu kan kita kemarin sudah belajar bagaimana membuat daftar isi otomatis. Kalau sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara mengatur tampilan halaman atau yang biasa kita kenal dengan page layout. Kenapa format halaman itu penting atau page layout itu penting? Karena seringkali di format tugas-tugas itu biasanya ditentukan ya halamannya itu ukurannya harus berapa, kemudian marginnya atau batas-batasnya harus berapa, dan yang tak kalah penting lagi, suka ada nih halaman-halaman dia tuh orientasinya beda, ada yang potret tapi halaman berikutnya harus landscape di dokumen yang sama. Gimana ya kira-kira? Bersama saya Gio dari staff divisi IT Tridaya Group. Kali ini kita akan membahas bagaimana dasar-dasar untuk mengatur format halaman atau page layout. Disclaimer dulu, video ini dibuat untuk para pemula. Apabila ada yang punya cara lebih baik atau lebih cepat, bisa juga tulis di kolom komentar ya, agar nanti kita bisa diskusi. Lanjut ke layar. Baik, seperti biasa, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Office Word 2019 ya. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menggunakan versi berbeda, dapat menyesuaikan nanti ya, karena langkah-langkahnya hampir-hampir sama lah ya. Kemudian juga saya mempunyai dokumen contoh. Kalau dilihat-lihat sudah bagus ya layoutnya, tampilan halamannya ini marginnya sudah rapi, kemudian spasinya rapi. Yang perlu kita amati di sini, bagian halaman yang sebelah sini itu menggunakan layout potret, sementara halaman selanjutnya dia layoutnya landscape, orientationnya itu. Jadi bagaimana cara kita bisa membuat dokumen yang seperti ini? Nah, akan saya tunjukkan. Ini dokumen yang akan kita ubah menjadi seperti tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur dulu section. Mengapa mengatur section itu penting? Karena section itu akan memisahkan format-format yang kita terapkan untuk beberapa bagian halaman tertentu ya. Misalnya di sini saya akan menerapkan section, akan memisahkan lembar validasi sampai sebelum tabel ya, itu harus potret, sementara selanjutnya nanti dia akan landscape. Kemudian nanti ada rubrik itu bakal potret lagi. Kita coba tambahkan section di sini. Kita bisa menggunakan break. Nah, di sini ada section break ya, ada bagian next page atau continuous. Biasanya sih kalau saya menggunakan yang continuous. Nah, di mana kita harus memisahkan sectionnya tepat ketika kita akan mengubah orientasi atau mengubah format page layoutnya ya. Misalnya yang berbeda itu tadi bagian tabel soal. Di sini kan biasanya rekan-rekan guru suka membuat kisi-kisi soal gitu ya, atau kisi-kisi instrumen tes. Apabila kita paksakan dalam bentuk potret seperti ini, tentunya tidak akan cukup ya, akan terpotong seperti yang ada di layar seperti ini ya. Di bagian sini yang akan kita pecah nantinya menggunakan section break. Tapi yang harus kita amati di sini, halamannya ini masih ada bagian keterangan kualitas prototype atau kualitas instrumen. Di sini itu dia harusnya masih potret ya, maka kita pisahkan dulu bagian tabel kisi-kisinya itu agar dia pindah ke bawah. Kita menggunakan page layout lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan page break. Kita menggunakan insert, kemudian page break. Biasanya lokasi yang tepat itu atau yang enak itu setelah tulisannya berakhir ya. Berarti kan kita mau di bagian setelah tata bahasa. Bagian ini kita masukkan page break, klik. Nah, seperti itu. Maka halaman kisi-kisi tabelnya sudah terpisah ya dengan kriteria soal yang tadi. Lalu kita tambahkan di sini section break. Caranya bagaimana? Kita klik layout, kita klik pilih break. Nah, kita pilih section break yang continuous. Wah, tidak terlihat apa-apa ya. Nah, kita cek di header dan footer. Coba kita klik 2 kali. Nah, sekarang sudah ada pembeda ya. Di bagian atas itu ada section 1. Nah, sementara di sini ada section 2 atau section 2. Maka ini sudah terpisah. Kemudian kita tambahkan kembali section untuk bagian yang akan berubah kembali orientationnya atau berubah kembali page layoutnya, di mana setelah tabel tentunya ya. Nah, kalau di sini di dokumen ini tuh berarti bagian rubrik penilaian. Ini dia akan potret lagi. Kalau misalnya kita tidak menambahkan section break di bagian ini, maka dia akan ikut-ikutan landscape nanti seperti di atas. Kita tambahkan dulu menggunakan layout, breaks, kemudian section break seperti tadi ya yang continuous.
maka di sini akan terlihat bahwa ada section 3. Kita close lagi header footernya. Kemudian kita akan coba atur bagaimana agar halamannya bisa berbeda orientasi ya. Bagian yang akan kita ubah menjadi landscape, karena ini semuanya potret ya, yang akan kita ubah jadi landscape itu section 2. Kita langsung ke section 2. Nah, bagian kisi-kisi ini. Untuk mengubah orientasi halaman, kita bisa mengklik layout, kemudian orientation, kemudian kita pilih landscape. Kita coba lihat secara keseluruhan, berarti bagian section 1 ini masih potret ya, tapi section 2 sudah berubah menjadi landscape. Kemudian kita cek ke section 3-nya, section 3 ini tetap potret ya, maka kita sudah berhasil menambahkan format halaman yang berbeda orientasinya pada satu dokumen yang sama. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Karena beberapa tugas seperti skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan-laporan lainnya itu meminta satu dokumen, misalnya kalau sekarang zamannya diupload ya, atau kalau dulu dikirimkan. Satu dokumen tidak boleh dipisah-pisah dokumennya. Kita perlu menggabungkan dokumen yang layoutannya berbeda, tadi orientasinya berbeda, menjadi satu dokumen. Kemudian kita juga penting untuk mengatur margin dan ukuran kertasnya. Kenapa? Karena itu penting ketika kita akan melakukan pencetakan ya. Kita coba lihat di sini kita pilih layout, size, kemudian ukuran kertasnya ini masih letter. Letter itu berarti kertas ukuran Amerika. Nah, kita ubah menjadi A4. Kalau kita memaksakan ukuran kertas yang berbeda kemudian di print, misalnya kita hanya punya kertas A4 tapi kita paksakan dengan ukuran letter legal dan lainnya, maka nanti tidak akan tercetak seluruhnya ya, atau tidak akan sesuai keinginan kita lah. Kita cek lagi apakah semua ukurannya sudah sesuai. Nah, ini kita ubah menjadi A4, karena apabila sectionnya berbeda, dia itu formatnya juga tidak akan langsung mengikuti ya, formatnya akan terpisah. Kita coba lagi, ini layout, size, A4. Setelah mengatur ukuran halaman, kita juga tadi mengatur margin ya. Di sini kita biasanya menggunakan marginnya itu ada yang 4-3-3, berarti 4 di kiri, 4 di atas, kemudian 3 di kanan, dan 3 di bawah. Ada juga yang 4-3-3-3, 4 di kiri, 3 di atas, 3 di kanan, dan 3 di bawah. Satuannya cm. Awal-awal kita menggunakan dokumen biasanya nanti satuannya itu dalam inci ya. Nah, kita coba ubah menggunakan custom margin. Di sini cara mengisikannya berarti kita masukkan angka dan satuannya. Sebagai contoh, kita menggunakan bagian atasnya itu 3 cm, kemudian bagian kirinya ada 4 cm, bagian bawahnya 3 cm, dan bagian kanannya 3 cm. Untuk margin ini sebaiknya mengikuti format dari dokumen yang diminta ya di instansi kalian ataupun di kriteria tugasnya, agar nantinya tidak salah format ya secara administrasi. Kalau kita amati di sini ada tulisan apply to this section, berarti hanya section 1 ini yang terpengaruhi ya marginnya. Ini bagus, kenapa? Karena di section 2 kita tidak akan menerapkan margin seperti itu. Section 2 itu kan landscape ya, berarti format marginnya itu kita putar sedikit, kita lihat di section 2. Nah, untuk section 2 ini marginnya kita atur menjadi bagian atas justru yang 4 cm, kemudian bagian kiri 3 cm, bagian bawahnya 3 cm, bagian kanannya 3 cm juga. Nah, kenapa ada perbedaannya dengan yang orientasinya potret? Karena kalau landscape, bagian yang akan dijilid itu berada di atas, sehingga yang harus lebih menjorok itu yang bagian atas ya, atau top, bukan sebelah kiri. Nanti kalau misalnya bagian kiri yang menjorok, terus bagian atasnya 3 cm saja, kan tertutup sama jilidan ya, tidak akan tampil seluruhnya. Mungkin kalau dokumennya tidak dicetak, hal ini tidak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau dokumennya nanti di print, dicetak gitu, kemudian dijilid, nah masalah margin ini akan berpengaruh sekali. Kita cek lagi untuk section 3, apakah marginnya sudah sesuai atau belum. Seperti tadi, dengan cara yang sama kita pilih custom margin, bagian atasnya 3 cm, bagian kirinya 4 cm, dan bagian bawahnya 3 cm, kemudian bagian kanan 3 cm. Apply to this section, oke. Nah, maka kita sudah mengatur margin, sudah mengatur orientasi dan juga ukuran ya. Kalau kita amati sebetulnya ini nampak seperti yang sudah
sesuai ya dengan dokumen yang akan kita tiru seperti tadi. Namun hal yang penting kita tidak kalah untuk cek lagi adalah masalah spasi. Nah, masalah spasi ini terutama untuk yang copy paste ya, siapa di sini yang masih suka copy paste. Nah, itu akan terlihat sekali perbedaannya apabila tidak dirapihkan. Caranya bagaimana? Karena spasi itu harus konsisten, kita Ctrl A dulu, kita pilih semuanya, kemudian kita pilih di home line, paragraph, and spacing. Kita akan mengatur melalui line spacing option. Kita akan atur secara custom. Before, spasi sebelum kalimat ini kita akan pilih 0. After, spasi setelah kalimat akan kita pilih 0 juga. Line spacing. Nah, kita ikuti saja format yang berlaku di instansi kalian atau di tugasnya ya. Kita contohkan di sini, kita menggunakan 1,5 line ya, atau yang biasa disebut spasi 1,5. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis semua spasi akan sesuai. Nah, kita cek lagi di sini sudah rapi tampaknya. Nah, masih ada masalah, ternyata ada halaman yang pindah ya ke bawah, loncat ke bawah seperti itu. Nah, ini tentunya tidak disarankan ya, maka alternatifnya itu bisa kita coba hapus bagian ini, kita rapihkan. Oke, nah di sini tampak sudah rapi. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yaitu penggunaan patch break ya. Nah, di sini siapa nih yang masih menekan enter terus-terusan untuk memindahkan paragraf ke halaman berikutnya? Nah, itu tentunya tidak efisien ya. Lebih baik kita menggunakan patch break. Nah, ini salah satu tipe break yang lain lagi nih. Kita coba amati mana halaman yang perlu kita pindahkan ke bawah. Sebagai contoh, di sini saya akan memindah paragraf adapun bla 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 ini ke bawah. Nah, daripada kita menggunakan enter seperti ini, maka akan lebih rapi dan efektif apabila kita memilih menggunakan patch break. Kita bisa melakukan insert, kemudian pilih patch break, kemudian di delete apabila masih ada sisa halaman. Di sini langsung pindah halaman berikutnya. Dan manfaat menggunakan patch break, ketika nanti teman-teman itu mengetik gitu ya, maka dia tuh akan otomatis menyesuaikan paragrafnya. Kita cek lagi dari atas sampai bawah, halamannya sudah potret, formatnya juga sudah rapi. Di section 2, yang potret tadi section 1 ya, section 2 itu sudah cap bentuknya. Bagian yang akan dijilid juga berada di atas. Kita cek lagi ke bawah, bagian section 3 yaitu rubrik juga ini sudah kembali ke potret lagi. Jangan lupa di save ya teman-teman. Maka tadi kita sudah mencoba untuk mengatur page layout atau tampilan halaman menggunakan section, page break, margin, orientation, dan juga size. Oke, mungkin segitu saja pembahasan saya kali ini tentang pengaturan halaman atau page layout di Microsoft Word 2019. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tridaya Online ini agar kita semakin update tentunya. Salam update!